Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Tadris Kimia 5A akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 1. Adina Khwafarha Rahma, NIM 12212193010. Yang kedua, Yunita Puspitasari, NIM 12212193020. Yang ketiga, Nila Zakiatul Makfiroh, NIM 12212193049. Dan yang terakhir, Bebiana Fitri Kusuma, NIM 12212193082. Kelompok kami akan mereview jurnal yang berjudul Karakterisasi Material Mesopori NiMCm41 dan Pengaruh Penambahan Logam Nikel Terhadap Tingkat Keasaman Material. Jurnal tersebut ditulis oleh Sunandar Milyantompunu Tengker dan Jenny Kumajas. Jurnal ini bernama Fullerene Journal of Chemistry Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019. ISSN-nya yaitu 2598-1269. Pendahuluan. Material mesopori MCM41 mempunyai sifat yaitu ukuran pori yang dapat diatur berkisar antara 2-50 nanometer dan memiliki tingkat keasaman material yang rendah yang diakibatkan oleh perbandingan jumlah aluminium yang sedikit dalam kerangka alumino-silikatnya. Karena keasaman yang sangat rendah ini, maka unsur lain yang dapat bertindak sebagai asam Lewis harus dimasukkan material mesopori. MCM41 murni tidak dapat digunakan langsung sebagai katalis, sehingga perlu ditambahkan logam atau bukan logam untuk menciptakan sisi asam. Tingkat keasaman MCM41 dapat dimodifikasi dengan menambahkan logam aluminium dan ion hidrogen. Sedangkan nikel merupakan logam transisi golongan 8B pada sistem periodik unsur. Untuk logam nikel memiliki elektron-elektron yang belum berpasangan pada orbital D sehingga menyebabkan logam nikel bersifat paramagnetik. Nikel merupakan logam yang bersifat sebagai asam Lewis karena mampu menerima pasangan elektron bebas dari ligan untuk membentuk senyawa kompleks. Keadaan ini menjadikan logam nikel dapat berperan aktif dalam reaksi katalik. Dalam reaksi katalitik, peran aktif tersebut adalah untuk mengadsorpsi reaktan yang telah terdifusi pada permukaan katalis, sehingga dapat mempercepat reaksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan material mesopori Ni per MCM41 dan melihat pengaruh penambahan logam nikel terhadap tingkat keasaman material mesopori Ni per MCM41. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Bahan utama yang digunakan yaitu menggunakan material mesopori MCM41 dengan bahan tambahan lain yaitu TMAOH, garam anorganik K2SO4, larutan nikel klorida, dan gas hidrogen. Material mesopori MCM41 ini nantinya akan disintesis menggunakan TMAOH dan garam anorganik K2SO4. Metode yang digunakan yaitu metode pertukaran ion dan metode gravimetri. Yang pertama, metode pertukaran ion. Metode pertukaran ion ini bertujuan untuk menghasilkan NiMCm41. Dengan langkah kerja yang pertama yaitu sintesis MCM41 sebanyak 3 gram direndam ke 50 ml larutan nikel klorida 0,1 molar yang diaduk perlahan dengan pengaduk magnet menggunakan stirrer selama 4 jam pada suhu ruangan.
Kemudian, padatan dari hasil campuran larutan disaring dan dikeringkan dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian, analisis filtrat menggunakan spektroskopi serapan atom yang bertujuan untuk mengetahui kandungan nikel yang teradsorb pada padatan MCM41. Kemudian, padatan direduksi menggunakan tanur pada suhu 450 derajat Celcius dengan kenaikan temperatur 1 derajat Celcius per 30 sekon yang dialiri udara selama 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan aliran gas hidrogen selama 3 jam. Yang kedua yaitu metode gravimetri. Metode gravimetri ini bertujuan untuk menguji keasaman dengan menghitung daya adsorpsi material terhadap basa. Dengan langkah kerja yang pertama yaitu menentukan sisi asam Lewis dan Bronsted dengan menggunakan amoniak dan piridin. Kemudian adsorpsi dilakukan di dalam desikator selama 24 jam pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu karakterisasi MCM41. Material MCM41 hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan X-ray diffraction atau XRD untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur gizi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Nah, hasil dari karakterisasi difraksi dengan menggunakan XRD dapat dilihat pada gambar 1. Nah, data pola difraksi sinar X yang dihasilkan menunjukkan bahwa puncak yang muncul pada sudut 2 θ antara 2 derajat sampai 5 derajat dapat diindeks menurut sistem kristal heksagonal dengan bidang kristal 100, 110, dan 200 yang identik dengan struktur sistem heksagonal MCM41 yang dihasilkan oleh peneliti MOC. Yang kedua yaitu karakterisasi menggunakan BET. Material mesopori NiMCM41 akan dikarakterisasi menggunakan metode BET. Karakterisasi menggunakan metode Brunauer, Emmett, Taylor atau BET bertujuan untuk mengetahui ukuran pori, luas permukaan, dan distribusi pori pada suatu material. Metode BET ini didasarkan pada suatu model kinetik dari proses isoterm absorpsi Langmuir dan merupakan metode yang digunakan dalam penentuan luas permukaan dan distribusi ukuran pori suatu padatan katalis. Nah, hasil dari karakterisasi menggunakan BET dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan data karakterisasi BET, diperoleh luas permukaan material NiMCM41 sebesar 775,9 m3 per gram. Volume pori sebesar 0,81 cm3 per gram dan jari-jari pori sebesar 15,2 Armstrong atau diameter pori 30,4 Armstrong atau 3,04 nanometer. Data yang diperoleh dari metode BET merupakan data tambahan yang dapat menjelaskan bahwa material NiMCM41 merupakan material mesopori yang memiliki area luas permukaan material yang cukup besar dan juga memiliki ukuran pori sebesar 3,04 nanometer yang termasuk dalam kelompok mesopori atau 2-50 nanometer. Karakterisasi yang terakhir yaitu karakterisasi menggunakan TEM. Karakterisasi menggunakan Transmission Electron Microscope atau TEM bertujuan untuk mengetahui bentuk morfologi dari material NiMCM41. Nah, material mesopori MCM41 memiliki karakteristik bentuk pori heksagonal. Bentuknya dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar tersebut,
terlihat bahwa bentuk morfologi NiMCm41 berbentuk heksagonal seperti sarang lebah. Selanjutnya yaitu uji tingkat keasaman NiMCm41. Kandungan asam material MCm41 dan NiMCm41 dapat dilihat dari banyaknya basa yang terabsorb pada material. Hasil uji keasaman material menggunakan absorpsi basa piridin dan amoniak mendapatkan hasil absorpsi pada tabel 1. Data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa absorpsi basa piridin pada material mesopori MCm41 identik dengan kandungan asam Lewis pada material. Sedangkan absorpsi basa amoniak lebih identik terhadap asam Bronsted yang terkandung pada material. Nah, berdasarkan data keasaman tersebut, dapat dikatakan bahwa material NiMCm41 merupakan material dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan MCm41 dan memiliki kandungan asam Lewis lebih banyak daripada kandungan asam Bronsted. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ni atau MCm41 memiliki bentuk morfologi dan pola difraksi sinar X dengan sistem struktur yaitu heksagonal, yang mana memiliki luas permukaan 775,9 meter persegi per gram, volume pori sebesar 0,81 cc per gram, jari-jari pori sebesar 15,2 Armstrong, dan memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan MCm41 hasil sintesis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.